warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di postingan saya Hedi Apsari. Tentunya belajar matematika menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Pada postingan saya kali ini, di sini saya ingin berlatih soal matematika untuk persiapan PTS dengan harapan semoga nilai PTS kalian baik, bagus, dan tentunya memuaskan. Oke, silahkan kalian simak dan kalian pelajari lagi ya materi yang sudah saya sampaikan pada saat video pertama sampai video bab 2 tentang persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke materi bilangan berpangkat, di mana yang akan kita ingat kembali adalah mengenai penulisan bentuk baku. Untuk penulisan bentuk baku itu adalah penulisan dengan satu angka di depan koma ya. Sekarang kita langsung aja soal untuk yang nomor 1, yaitu bentuk baku dari 6.050.000, maka di sini dapat ditulis menjadi 6, karena satu angka di depan koma, maka karena ini 6.050.000 dapat ditulis 6,05, kemudian dikali 10 pangkat. Kita lihat karena komanya terletak di sini, maka hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini adalah 10 pangkat 6. Kemudian untuk yang B, yaitu 12.035.000, maka dapat dituliskan satu angka di depan koma menjadi 1,2035 kali 10 pangkat. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat ditulis 10 pangkat 7. Sekarang untuk yang nomor 2, kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini ada 5 pangkat 2 kemudian pangkat 3 kali 5 pangkat 3 kemudian pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 4 kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Sesuai dengan sifat perpangkatan, apabila ada pangkat kemudian bertemu dengan pangkat, maka pangkat tersebut adalah dikalikan, maka dapat ditulis menjadi 5 pangkat 6. 6 itu diperoleh dari 2 kali 3, kemudian dikali 5, kemudian ini dikalikan lagi ya, 3 kali 2, maka hasilnya adalah 5 pangkat 6, kemudian dibagi 5, 4 dikali 2, jawabannya adalah 5 pangkat 8. Setelah bentuknya seperti ini, masih berdasarkan sifat perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, ini sama-sama memiliki bilangan pokok 5, maka dapat kita gabungkan jadi 1, maka jadi 5, ini 6 ditambah 6. Kenapa ini menjadi penjumlahan? Karena perpangkatannya operasinya adalah operasi perkalian dengan bilangan pokok yang sama, kemudian dikurangi dengan 8. 8 ini diperoleh dari 5 pangkat 8. Karena sesuai dengan sifat perpangkatan, apabila pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya adalah dikurang. Maka hasilnya menjadi 5, 6 tambah 6 adalah 12 dikurangi 8, hasilnya adalah 5 pangkat 4. Sekarang untuk yang soal nomor 3, di sini ada bilangan pokok dengan angka yang lumayan besar ya. Kita harus bisa membuat bilangan pokok yang nilainya itu besar menjadi bilangan pokok berpangkat yang bilangan pokoknya menjadi lebih kecil. Jadi untuk soal nomor 3 itu adalah 27 2/3. 27-nya dulu kita ubah menjadi bilangan pokok 3 menjadi 3 pangkat 3. Di sini 3 pangkat 3 itu adalah 27, kemudian pangkat 2/3. Sedangkan untuk 16 itu dapat kita jadikan bilangan pokok 2, maka menjadi 2 pangkat 4, pangkatkan lagi 3/4. Sesuai dengan sifat perpangkatan, apabila pangkat bertemu pangkat maka dikali, maka untuk 3 dikali 2/3 dapat kita coret. Sedangkan ini 4 kali 3/4 juga kita coret, maka hasilnya menjadi 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 3. Untuk 3 pangkat 2 sendiri hasilnya adalah 9, kemudian 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, maka 9 ditambah 8 hasilnya adalah 17. Oke, kita coba yang soal 3B. Di sini 32 itu harus kita ubah menjadi bilangan pokok 2 ya. Jadi 2 pangkat 5, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2/5, kemudian dikurangi 125 itu diubah menjadi bilangan pokok 5, maka menjadi 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi dengan 2/3, sama seperti tadi, pangkat bertemu dengan pangkat maka dikalikan, maka bisa dicoret. Kemudian ini 3-nya juga bisa kita coret, maka jadi 2 pangkat 4 dikurangi 5 pangkat 2. 2 pangkat 4 di sini adalah 16 dikurangi 25.
berarti jawabannya adalah 9. Oke, mudah sekali ya. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pangkat eksponen yang bentuknya seperti ini. Di sini soalnya adalah carilah nilai X ya. Untuk bentuk soal yang modelnya seperti ini, berarti tugas kalian itu harus menyamakan bilangan pokok antara ruas kanan dengan ruas kiri, di mana untuk ruas kiri di sini adalah 2 bilangan pokoknya dan ruas kanannya adalah 16. Berarti yang kita ubah adalah 16-nya di sini kita ubah jadi bilangan pokok 2 ya. Jadi 16 itu berasal dari 2 pangkat 4. Maka dapat dituliskan jadi 2 pangkat 8 min 2x sama dengan 2 pangkat 4. Sini, karena bilangan pokoknya kanan dan kiri sudah sama, maka bisa kita coret, kita ambil pangkatnya aja, kita gunakan sifat aljabar. 8 min 2x sama dengan 4. Ini berarti min 2x sama dengan 4. Ini 8-nya kita pindah ruas, positif kita pindah ruas jadi negatif. Berarti 4 dikurangi 8 hasilnya adalah min 4. Ini adalah 2x. Kemudian ini perkalian, kita pindah ruas jadi pembagian, maka x sama dengan min 4 per min 2, jawabannya adalah 2. Sama halnya dengan yang B. Di sini masih bentuk perpangkatan, carilah nilai X ya. Tapi untuk ruas kanannya masih dalam bentuk pecahan dengan angka 1/27. Berarti tugas kalian adalah mengubah 27 menjadi bilangan pokok berpangkat 3 supaya sama dengan ruas kiri. Maka yang pertama kalian lakukan adalah 3 min 2x plus 3, kita tulis dulu. Kemudian di sini 1/27 kalian ubah dulu menjadi 1/3 pangkat 3. Jangan lupa untuk bentuk perpangkatan pecahan seperti ini itu dapat kita ubah ya, seperti pada saat materi bab 1 pangkat bilangan pecahan negatif. Di sini jadi 3 pangkat min 2x plus 3 sama dengan di sini 1/3 pangkat 3 dapat kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 3. Jangan lupa. Maka karena bilangan pokoknya sama bisa kita coret. Maka kita ambil pangkatnya min 2x plus 3 sama dengan min 3. Sekali lagi saya ingatkan, pangkat negatif itu dapat berubah menjadi positif apabila dibuat menjadi 1/, ya, sedangkan untuk pecahan seperti ini dapat kita ubah menjadi pangkat negatif supaya bisa dihitung antara ruas kanan dengan ruas kiri. Maka di sini menjadi 2x sama dengan min 3. Ini kita pindah ruas, plus 3 menjadi min 3. Maka min 3 itu adalah min 6, ini min 2x. Berarti x sama dengan min 6 per min 2, jawabannya adalah 3. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal yang kelima. Apabila bentuknya lebih variatif seperti ini ya, berarti kita bisa lihat untuk nomor 5 itu adalah setengah pangkat 5 kali 64, kemudian dibagi 1/16 pangkat 2. Di sini dapat dilihat untuk menyamakan bilangan pokoknya, maka dapat kita ubah menjadi bilangan pokok 2, menyesuaikan untuk yang setengahnya di sini. Berarti di sini dapat kita tulis setengah pangkat 5, kemudian dikali 64 itu berasal dari 2 pangkat 6, kemudian dibagi 1/16 itu juga harus kita ubah dulu ya menjadi bilangan pokok berpangkat 2, maka menjadi 2 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi di sini untuk 1/2 pangkat 5, jangan lupa bentuk pecahan seperti ini kita dapat ubah menjadi bentuk pangkat negatif ya. Jadi 2 pangkat negatif 1, kemudian pangkat 5 kali 2 pangkat 6, kemudian dibagi. Jangan lupa ini bentuk pecahan lagi dapat kita ubah menjadi bilangan berpangkat negatif, maka jadi 2 pangkat negatif 4, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2. Maka apabila pangkat bertemu dengan pangkat, maka dapat kita kalikan jadi 2 pangkat negatif 5, kemudian dikali 2 pangkat 6, kemudian dibagi, kita kalikan lagi jadi 2 pangkat negatif 8. Karena masing-masing bilangan pokoknya sama, maka dapat kita hitung menjadi 2 di sini ya. Perkalian maka menjadi negatif 5, kemudian ditambah 6. Karena ini pembagian maka dikurangi dengan negatif 8. Maka menjadi 2
Kemudian di sini negatif 5 ditambah 6 hasilnya adalah 1. Ini negatif bertemu dengan negatif jadinya positif 8, maka hasilnya menjadi 2 pangkat 9. Mudah sekali ya. Sekarang kita lanjutkan untuk materi bentuk akar ya. Di sini untuk materi bentuk akar, kita coba mengingat kembali pada saat penyederhanaan bentuk akar. Untuk yang nomor 1, di sini tertulis akar 50 ditambah 2 akar 128 dikurangi 3 akar 96. Untuk menghitung model akar seperti ini, berarti kalian harus mengubahnya dalam bentuk perkalian, di mana salah satu perkaliannya tersebut adalah bilangan pangkat 2. Jadi untuk akar 50 di sini kalian harus mengubahnya menjadi 25 dikali 2, di mana nanti 25-nya itu bisa diakar ya. Kemudian untuk yang 2 akar 128, maka akar 128-nya kita ubah menjadi bentuk 64 kali 2. Kemudian untuk akar 98, maka harus kita ubah menjadi 49 kali 2. Sini bisa kita lihat 25 itu apabila diakar bisa menjadi angka 5 akar 2. Sedangkan untuk yang bentuk seperti ini, apabila di depannya ada angkanya 2 akar 64 kali 2, maka untuk 64 itu bisa kita akar jadi 8, tetapi tidak boleh langsung ditulis 8, harus dikalikan terlebih dahulu, jadi 2 kali 8, maka hasilnya adalah 16 akar 2. Sama halnya dengan yang 3 akar 49 kali 2, 49-nya bisa diakar, itu hasilnya adalah 7, maka 3 dikali 7 hasilnya adalah 21 akar 2. Karena bentuk akarnya sudah sama, maka dapat kita hitung. Maka 5 akar 2 ditambah 16 akar 2 dikurangi 21 akar 2. Untuk 5 ditambah 16 hasilnya adalah 21 akar 2 ya. Kemudian dikurangi 21 akar 2, maka hasilnya di sini adalah 0. Kemudian untuk yang nomor 4 masih serupa dengan soal yang nomor 1A tadi ya. Di sini ada 4 akar 108. Berarti yang kalian lakukan adalah untuk 108 itu harus kalian ubah dulu menjadi 36 kali 3. Kemudian untuk 3 akar 3, karena di sini itu akarnya sudah kecil, maka kita biarkan saja tetap 3 akar 3. Kemudian untuk 27 itu kita ubah jadi 9 kali 3. Jadi untuk 36 kita akar jadi 6, berarti 4 kali 6 adalah 24 akar 3 ditambah 3 akar 3, karena ini tidak kita apa-apakan ya. Kemudian untuk yang 9 kita akar jadi 3, maka 2 kali 3 itu adalah 6 akar 3. Maka untuk 24 ditambah 3 hasilnya adalah 27 akar 3, kemudian dikurangi 6 hasilnya adalah 21 akar 3. Kita lanjutkan untuk soal yang C. Di sini masih bentuk akar ya. Kalau ada bentuk seperti ini, di sini akarnya berbeda, tapi yang ditanyakan adalah pembagian dan perkalian, itu dapat kita langsung hitung. Berarti untuk 3 akar 15 dibagi akar 5. Di sini apabila tidak ada angkanya, kita anggap punya angka 1 supaya kalian gampang. Dari 3 dibagi 1 itu 3. Akar 15 dibagi akar 5 itu hasilnya adalah akar 3. Kemudian kita kalikan dengan akar 3. Sini. Maka ini kita anggap punya angka 1 lagi, berarti 3 dikali 1 itu adalah 3. Kemudian akar 3 kali akar 3 itu adalah 3. Maka jawabannya adalah 9. Oke, kita lanjutkan untuk bentuk akar soal yang nomor 2. Di sini soalnya adalah jika A adalah 3 plus akar 2, sedangkan B adalah 3 min akar 2, tentukan 2A plus 3B. Kita hitung dulu ya, berarti dapat dituliskan 2A, maka A-nya kita tuliskan 3 plus akar 2, kemudian ditambah 3B, berarti B-nya kita tuliskan 3 min akar 2. Nah, terlebih dahulu, sebelum kalian tambahkan, harus kalian kalikan dulu dengan konstantanya. Maka 2 dikali 3 itu adalah 6. Kemudian ini 2 dikali akar 2, berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Kemudian yang berikutnya kita kalikan lagi menggunakan skema. 3 kali 3 itu adalah 9.
kemudian 3 dikali negatif akar 2, maka adalah negatif 3 akar 2. Karena hasilnya sudah seperti ini, kalian lihat manakah yang sejenis. Di sini yang sejenis adalah 6 dengan 9. Maka untuk 6 dan 9 bisa kita hitung menjadi 15. Sedangkan untuk yang 2 akar 2, kita hitung dengan negatif 3 akar 2. Berarti 2 akar 2 dikurangi 3 akar 2, maka hasilnya adalah negatif 1 akar 2. Atau dapat dituliskan berarti menjadi 15 dikurangi akar 2. Serupa dengan soal nomor 2, di sini untuk soal yang nomor 3 itu adalah perkalian, di mana A-nya itu adalah 3 akar 2 plus 3, plus akar 3. Kemudian dikalikan dengan B-nya adalah 4 akar 5 dikurangi akar 2. Cara menghitungnya sama dengan menggunakan skema ya. Jadi skema yang pertama kalian hitung. Di sini 3 dikali 4 itu adalah 12. Akar 2 dikali akar 5 adalah akar 10. Kemudian untuk skema yang kedua, 3 akar 2 dikalikan dengan negatif akar 2. Karena ini tidak ada angkanya, kita berikan angka 1 untuk mempermudah. Berarti 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Akar 2 dikali dengan akar 2, hasilnya adalah 2. Jangan lupa apabila ada perkalian akar dengan angka yang sama, itu hasilnya adalah angka itu sendiri. Kemudian untuk skema yang ketiga, di sini untuk mempermudah diberi angka 1, maka 1 dikali 4 adalah 4, akar 3 dikali akar 5 adalah akar 15. Kemudian skema yang keempat, 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1, akar 3 dikali dengan akar 2 hasilnya adalah akar 6. Sekarang kalian lihat, kalian amati adakah yang sejenis. Apabila ada yang sejenis berarti dapat kalian hitung. Tapi apabila akarnya tidak sejenis, maka hasilnya selesai sampai di situ. Coba kita lihat. Ini 12 akar 10 ya. 3 dikali 2 ini berarti negatif 6 ditambah 4 akar 15 dikurangi 1 akar 6. Kita lihat, ini akarnya 10, kemudian ini akarnya 15, ini akarnya 6. Karena tidak ada yang sama, maka tidak dapat dihitung. Tapi apabila ada akar yang sama, maka yang dihitung adalah akar yang sama. Seperti contoh nomor 2. 6 dengan 9, ini akar 2, dengan akar 2 kita hitung. Oke? Kemudian untuk contoh yang keempat, di sini ada luas persegi dengan sisi 2 akar 3 kurangi 5 cm adalah, jangan lupa untuk luas persegi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Sini ya, jadi untuk sisinya adalah 2 akar 3 dikurangi 5, kemudian dikalikan, karena sisi kali sisi ini adalah sisi, kita tulis lagi sisinya menjadi 2 akar 3 kurangi 5. Cara menghitungnya sama konsepnya dengan tadi contoh nomor 2 dan nomor 3, yaitu menggunakan skema. Yang skema yang pertama berarti 2 kali 2 itu adalah 4. Ini ya. Kemudian akar 3 dikali akar 3, jangan lupa apabila perkalian dengan akar yang sama maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti akar 3 kali akar 3 adalah 3. Kemudian skema yang kedua, ini berarti 2 dikali negatif 5 itu adalah negatif 10 akar 3. Kemudian skema yang ketiga, negatif 5 dikali 2 akar 3 berarti negatif 5 dikali 2 hasilnya adalah negatif 10 akar 3. Skema yang keempat, negatif 5 dikali dengan negatif 5 hasilnya adalah positif 25. Kita lihat apakah ada yang sejenis? Karena di sini 4 dikali 3 12, maka hasilnya menjadi ini sejenis ya, 12 dengan 25 berarti 12 ditambah 25 itu adalah 37. Nih. Kemudian yang sejenis lagi negatif 10 akar 3 dengan negatif 10 akar 3. Negatif 10 dengan negatif 10 hasilnya adalah negatif 20 akar 3. Sekarang kita lanjutkan untuk materi yang merasionalkan bentuk akar. Di sini
Saya membuat soal untuk nomor 5A ya. 5/2 akar 3. Kalau bentuknya tidak ada operasi penjumlahan atau pengurangannya, maka kita tulis dulu kembali soalnya. Kemudian cukup dikalikan dengan penyebut yang memiliki akar. Berarti di sini yang kita tulis cukup akar 3 saja. Maka menjadi 5 akar 3 per, ini dianggap punya 1 supaya kalian tidak bingung, maka 2 kali 1 adalah 2. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Maka menjadi 5 akar 3 per 6. Sekarang berbeda dengan yang A tadi. Untuk yang B, di sini ada operasinya, bagian penyebutnya, ada operasi pengurangan yang saya gunakan ya. Berarti untuk mengerjakannya, kita tulis dulu soalnya. Akar 3 min akar 5. Kemudian dikalikan dengan penyebut, tapi tandanya adalah kebalikannya. Jadi, di sini yang ditulis adalah akar 3 plus akar 5. Jangan lupa, apabila di sini negatif, maka di sini positif. Kemudian untuk penyebut berikutnya di sini juga positif. Ini negatif ya. Di sini adalah kebalikannya. Kemudian untuk penyebutnya dapat kita hitung dulu sesuai dengan sifat yang sudah pernah saya terangkan ya. Akar 3 dikali akar 3. Ini hasilnya adalah 3. Akar 5 dikali akar 5 di sini adalah 5. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Kemudian untuk bagian atasnya kita tulis kembali ya. Kemudian kita hitung untuk bagian penyebutnya 3 dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian untuk yang bagian pembilang kita kalikan. Berarti di sini adalah akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6 ditambah akar 2 dikali akar 5 hasilnya akar 10. Maka apabila diselesaikan maka hasilnya menjadi 1 per negatif 2 karena di sini dianggap punya 1 ya. Nah ini kali dengan akar 6 ditambah akar 10. Baiklah, untuk materi yang pertama tentang persamaan kuadrat kita coba mengingat untuk bentuk umum ya. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Sedangkan untuk latihan soalnya itu bentuk umumnya masih dalam bentuk seperti ini. Berarti tugas kalian yang pertama itu adalah mengalikan dulu. Supaya gampang kita pakai perkalian pelangi ya. Jadi gini. Jadi 3x kali x itu adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x kali min 2 itu adalah min 6x sama dengan 2x min 4. Supaya bentuknya jadi modelnya seperti bentuk umum, maka kita pindah ruas jadi 3x kuadrat min 6x, ini biarkan di sini ya. Kemudian yang 2x itu kita pindah ruas jadi min 2x karena ini positif. Ini min 4, kita juga pindah ruas jadi plus 4 sama dengan 0. Oke, kita lihat yang sejenis adalah min 6 dan min 2x, maka jadi 3x kuadrat adalah min 8x plus 4 sama dengan 0. Selesai. Kita coba untuk yang nomor 2, caranya sama, kita kalikan dulu. Jadi adalah 5x kuadrat plus 15x sama dengan 3x min 5. Kita ubah ke bentuk umum lagi, kita pindah ruas lagi jadi 5x kuadrat plus 15x. Ini 3x karena positif, kita pindah ruas jadi 3x min 5, kita pindah ruas jadi plus 5 sama dengan 0. Berarti menjadi 5x kuadrat, ini karena sejenis menjadi plus 12x plus 5 sama dengan 0. Oke, selanjutnya untuk yang berikutnya tentang persamaan kuadrat, yang perlu kita ingat adalah metode pemfaktoran. Di sini saya menyediakan 4 soal, kita bisa coba ya kerjakan ya. Untuk yang nomor 2A dulu, itu ada x kuadrat min 5x sama dengan 0. Berarti cara mengerjakannya kita gunakan pemfaktoran bentuk pertama ya. Jadi ini x kuadrat itu terdiri dari x kali x, kemudian yang min 5x itu terdiri dari 5 kali x. Maka karena sama kita coret, taruh depan. Berarti ini x, sisanya menjadi x kurangi 5 sama dengan 0. Maka di sini pasangannya x kita pasangkan dengan 0. Kemudian yang berikutnya adalah x min 5 juga kita pasangkan dengan 0. Maka hasilnya x sama dengan 5.
Karena yang ditanyakan di soal adalah A plus 2B, maka A-nya kita masukkan 0, B-nya kita masukkan 2 kali 5, berarti jawabannya adalah 10. Begitu juga untuk soal yang B, berarti cara mengerjakannya adalah X kuadrat min 8X sama dengan 0, maka X kuadrat itu adalah X kali X, kemudian 8X jadi 8 kali X. Kemudian ini yang sama kita coret, kita taruh depan, sisanya adalah X kurangi 8 sama dengan 0, maka kita pasangkan lagi X kita pasangkan dengan 0, yang berikutnya X min 8 juga kita pasangkan dengan 0, maka X sama dengan 8. Karena yang ditanyakan masih sama seperti yang nomor A ya, berarti A plus 2B kita masukkan, A-nya kita masukkan 0, B-nya kita masukkan 8, jawabannya adalah 16. Oke. Sekarang untuk bentuk yang ke C dan D itu kita bisa menggunakan faktoran bentuk lengkap, yaitu faktoran ketiga, di mana cara mengerjakannya adalah apabila dikali itu hasilnya bagian belakang atau yang C, kemudian apabila ditambah hasilnya adalah yang tengah. Maka angkanya dapat kita temukan adalah 1 kali 24, 2 kali 12, kemudian 3 kali 8, yang memungkinkan bisa bertemu dengan angka negatif 5 dan perkaliannya adalah negatif 24, itu maka di sini saya sisipkan tanda negatif. Coba kita cek dulu, 3 kali min 8 min 24, 3 ditambah min 8 hasilnya adalah min 5, maka hasilnya menjadi X plus 3, di sini adalah X min 8. Berarti ini X plus 3 kita pasangkan dengan 0, berarti X sama dengan min 3. Yang berikutnya X min 8 juga kita pasangkan dengan 0, hasilnya adalah 8. Berarti HP-nya itu adalah min 3,8. Sekarang kita lanjutkan untuk yang D, masih sama ya caranya dengan yang C. Apabila dikali itu adalah 12 atau yang bagian belakang, apabila ditambah itu adalah negatif 7 atau bagian yang tengah, atau ini C, kemudian ini adalah B. Maka menghasilkan angka 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, yang memungkinkan ditambah itu menghasilkan angka negatif 7, maka kita kotak, beri kotak. Di sini saya sisipkan negatif dengan negatif, karena negatif kali negatif itu hasilnya positif. Dengan negatif 3 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 7, maka dapat ditulis X min 3 dengan X min 4. Jadi X min 3 kita pasangkan dengan 0, X sama dengan 3. Kemudian X min 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Berarti HP-nya hasilnya adalah 3,4. Demikian untuk yang pemfaktoran. Kita sekarang coba mengingat untuk materi masih persamaan kuadrat, tapi soal ini cenderung pernah diberikan di kelas 8 ya. Ini gampang sekali. Cara mengerjakannya apabila ada bentuk seperti ini, berarti kita tinggal mengalihkan aja. Untuk A kali B, maka 2X plus 2 kemudian dikalikan dengan X min 5. Kita gunakan perkalian, gunakan skema, berarti 2X kali X, maka hasilnya adalah 2X kuadrat. Kemudian berikutnya 2X kali min 5 berarti min 10X. Kemudian ini 2X kali X plus 2X. Dan yang berikutnya 2X kali min 5 adalah min 10. Yang sejenis berarti adalah 2X kuadrat min 10. Kita hitung min 10X, kita hitung dengan plus 2X, maka jadi min 8X min 10. Oke, sekarang kita lihat untuk soal yang keempat, yaitu tentang menyederhanakan. Di sini soalnya bentuknya sudah berupa modifikasi di sini ya. Yang perlu kalian lihat dari soal A itu ada bagian-bagian yang sudah sederhana. Jadi yang kalian hitung itu menggunakan pemfaktoran, hanya yang bagian X kuadrat dikurangi 25 menggunakan pemfaktoran model yang kedua, yaitu selisih 2 kuadrat. Coba kita ingat-ingat lagi ya. Ini kita biarkan karena memang sudah sederhana. Untuk yang X kuadrat min 25, silahkan kalian lihat lagi materi pemfaktoran selisih 2 kuadrat. Maka di sini menjadi, karena X kuadrat bisa difaktorkan, kita tulis X dan X. 25 bisa difaktorkan, berarti bisa diakar maksudnya, mohon maaf. Kita tulis 5, ini 5, ini min, ini plus. Kemudian ada bentuk pembagian, maka karena ada pembagian pecahan itu berubah jadi kali dan dibalik. Jadi X plus 5 di sini jadi X min 4.
Maka dapat kita kerjakan dengan cara, karena ini sama, kita bisa coret. Ini juga sama. Nah, maka yang atas habis, atau di sini dianggap 1, ini 1, ditulis 1 per X min 5. Selesai. Kemudian untuk yang B, itu adalah perpaduan antara pemfaktoran bentuk ketiga dengan pemfaktoran bentuk kedua. Untuk yang atas, itu berarti cara mengerjakannya seperti tadi ya. Apabila dikali, hasilnya adalah negatif 30. Sedangkan apabila ditambah, hasilnya adalah negatif 1. Maka dapat dituliskan jadi 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, kemudian ada lagi 5 dikali 6, yang memungkinkan menghasilkan angka negatif 1. Kita beri kotak, karena di sini adalah negatif, maka salah satu harus diberi negatif. Saya memberikan negatif di angka min 6. Coba kita cek dulu. 5 kali negatif 6, negatif 30, 5 tambah negatif 6 adalah negatif 1. Maka dapat dituliskan X plus 5, di sini X min 6. Maka untuk pemfaktoran pertama atau pemfaktoran bentuk ketiga selesai. Sekarang kita lihat untuk yang bagian penyebut. Kita gunakan selisih 2 kuadrat. Maka dapat ditulis menjadi X kuadrat diakar menjadi X dan X. Kemudian 36 kita akar menjadi 6 dan 6. Ini plus, ini min. Maka yang sama dapat kita coret. Jadi hasilnya adalah X plus 5 dan X plus 6. Demikian untuk menyederhanakan dari persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita masuk pada mencari nilai diskriminan. Jangan lupa untuk diskriminan sendiri itu rumusnya dapat kita tulis. Ini adalah rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Di sini dapat ditentukan bahwa A-nya itu adalah 3, kemudian B-nya adalah negatif 5, dan C-nya itu adalah negatif 2. Jangan lupa untuk mencari diskriminan itu tanda juga harus diikut sertakan. Maka untuk bentuk persamaan kuadrat di sini nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Maka untuk B-nya berarti adalah negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya itu adalah 3. Kemudian C-nya adalah negatif 2. Maka untuk negatif 5 kuadrat di sini adalah 25. Kemudian min 4 kali 3 kali min 2. Ini negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. 4 kali 3 adalah 12. 12 ditambah dikali 2, jawabannya adalah 24. Maka nilai diskriminannya adalah 49. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di postingan saya selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap belajar, berdoa, dan menjaga kesehatan tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.